Bisa mulai ya, Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita ya. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kami kelompok 10 dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami walaupun lewat video ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Ali Irfan, kemudian Teh Hulwah Umamah, dan saya sendiri Ruswandaini Eka Junita sebagai moderator sekaligus pemateri. Untuk kagok. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang motivasi kerja guru dan sikap atau sifat guru dalam mata kuliah etika dan profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Nurul Fauziah. Untuk pemateri pertama saya persilahkan kepada Teh Hanu. Teh Hanu Asradin, Teh Hulwa salah. Untuk materi pertama saya akan serahkan kepada Teh Hulwah Umamah. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Seperti tadi, temanya itu motivasi kerja guru dan sikap atau sifat guru ya. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan, dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut motivation. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha menimbulkan dorongan motif pada individu atau kelompok agar bertindak. Jadi motivasi itu seperti dorongan, hasrat, atau kebutuhan yang mendorong guna mencapai suatu tujuan. Kemudian, motivasi menurut Abdul Hamid Mursi. Motivasi adalah keadaan individu yang melahirkan kekuatan, kegairahan, dan dinamika serta mengarahkan tingkah laku pada tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, motivasi merupakan istilah yang dipergunakan untuk menunjuk pada sejumlah dorongan, keinginan, kebutuhan, dan kekuatan. Motivasi juga diartikan sebagai proses yang menyebabkan tingkah laku seseorang menjadi bergairah, terarah, dan tidak mudah putus asa. Motivasi ada kehendak atau dorongan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Kemudian kinerja. Dalam bahasa Inggris, istilah kinerja adalah performance. Merupakan kata benda, salah satu entry-nya adalah thing done, yakni sesuatu hasil yang telah dikerjakan. Jadi arti performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenangnya dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja menurut para ahli. Yang pertama ada Mangkunegara. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian menurut Sulistiani, kinerja seorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Selanjutnya, menurut Pak Rifai, yaitu kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan guru sesuai dengan
perannya di sekolah. Kemudian ada menurut Pak Prawi Rosentono, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi, bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Yang terakhir, menurut Cormick dan Tiffin, kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalani tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, ada metode pemberian motivasi. Metode pemberian motivasi ada dua, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung, jelas, tegas kepada para guru, baik berupa materi maupun non-materi, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Misalnya bonus, gaji, tunjangan hari raya, dan lain-lain. Ada juga motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung ini adalah motivasi yang diberikan secara tidak langsung atau tidak secara terang-terangan. Padahal sebenarnya bertujuan memotivasi, seperti misalnya lingkungan kerja yang bersih atau dapat menunjang semangat, gairah, dan kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian ada tempat duduk yang bagus dan empuk, adanya suara musik yang memberikan semangat kerja, atau mesin-mesin dan layout yang bagus, dan udara nyaman, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riswandani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Teh Hulwah ya. Kemudian di sini ada kinerja guru. Jadi tadi setelah mengetahui kinerja, di sini akan dibahas tentang kinerja guru. Nah, pada hakikatnya kinerja guru itu adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja guru yaitu merupakan kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga evaluasi hasil dari pembelajaran. Kinerja guru yang dicapai itu harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah. Yang selanjutnya ada prinsip motivasi kerja. Prinsip motivasi kerja yang pertama yaitu motivasi agar para guru mau untuk mengerahkan tenaganya dalam bekerja dengan baik. Nah, ini adalah rasa tenang yang dengan kecukupan material ya, yang seimbang dengan kebutuhan dan tuntutan hidup. Dan yang harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua, ada semakin intens perasaan para guru bahwa mereka itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok, membuat mereka itu semakin terikat dengan tujuan-tujuan lembaga. Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif agar para guru itu merasa bahwa gagasan-gagasan yang mereka buat itu sangat bermanfaat bagi lembaga, sehingga lembaga tidak harus menggali gagasan-gagasan dari pihak yang lain. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan produktivitas kerja dan memperbaiki tingkat pelaksanaan. Selain itu, rangsangan akan mengurangi kecerobohan bekerja serta menambah keseriusan dan efektivitas bekerja. Kemudian di sini ada pengaruh motivasi.
Jadi motivasi itu khususnya terhadap guru juga memiliki pengaruh-pengaruh ya, di antaranya yaitu yang pertama, para guru merasa diperlukan oleh dan dalam lembaga. Nah, dengan demikian mereka menyadari bahwa hasil kerjanya itu bermakna dan dihargai begitu ya. Kemudian yang kedua, para guru itu diberi peluang atau kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan, bahkan untuk membangun karir hingga mencapai karir yang paling tinggi di lingkungan organisasi ataupun lembaga. Yang ketiga, yaitu para guru diberi tantangan, baik dengan menciptakan pekerjaannya yang menarik, maupun dengan memberikan kepercayaan untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi guru itu harus diberi kepercayaan ya. Yang selanjutnya, para guru merasakan suasana kerja yang menyenangkan, termasuk hubungan lembaga dengan guru yang secara harmonis. Yang kelima, yaitu para guru merasa diperlukan secara adil, baik antar pekerja maupun dalam pemberian imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, yaitu para guru mengetahui dengan jelas yang diharapkan lembaga dari mereka. Dengan demikian, mereka dapat berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi harapan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, ada motivasi. Motivasi itu mengandung pengertian sebuah rangsangan suatu pihak kepada individu. Nah, sehingga ia itu dapat melakukan sesuatu yang menjadi tujuan pihak lain. Dan pada gilirannya juga dapat merealisasikan keinginan-keinginan individu. Kemudian di sini ada kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi ataupun lembaga, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga bersangkutan secara legal. Tentunya tidak melanggar hukum dan juga sesuai dengan moral maupun etika. Kemudian ada kinerja guru. Nah, kinerja guru itu merupakan kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, kinerja guru itu dapat dilihat dari tadi, bagaimana ia cara merancang program pengajaran, misalnya membuat RPP, silabus, dan sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya di dalam kelas, jadi ya mengajar kepada murid itu tidak monoton, menggunakan media-media yang berbeda, dan juga evaluasi hasil pembelajarannya. Kemudian ada metode-metode pemberian motivasi, seperti yang telah disebutkan tadi. Metode pemberian motivasi itu ada dua, yaitu motivasi yang dilakukan secara langsung dan juga ada motivasi yang dilakukan secara tidak langsung. Kemudian, pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja guru akan dapat mempengaruhi terhadap meningkatkan produktivitas kerja seorang guru. Dan jika suatu lembaga yang memotivasi kerja gurunya rendah, maka hasil produktivitas kerjanya juga akan rendah. Nah, tetapi jika motivasi gurunya tinggi, nah, akan memudahkan proses dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh lembaga. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan ya. Saya Ruswandaini Eka Junita dan Tehulwah Umamah dari kelompok 10 ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian kami. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.